Halo, selamat berjumpa kembali. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, mahasiswaku, anak-anakku, pembelajar kampus Uniku khususnya yang berbahagia. Kembali ke channel saya, Dosen Santuy, yang merupakan channel YouTube pembelajaran khususnya untuk mahasiswa kelas yang diampu oleh saya ataupun mahasiswa di daerah lainnya yang ingin belajar bersama. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review, eh, sedikit mengulang kembali apa yang sudah saya sampaikan di kelas ya, mudah-mudahan masih ingat dan masih memahami, yaitu mengenai bagaimana kita menghitung atau mengukur risiko dan return, di mana risiko itu diwakili dengan parameter berupa standar deviasi dan varians, sementara return diwakili dengan realized return dan expected return. Ya. Saya tidak akan banyak membahas mengenai definisi, kita akan langsung simulasi ya pada return dan risiko 3 saham. Saya share screen dulu. Baik, saya akan mencoba menyiapkan dulu jaringan internetnya ya, agar lebih stabil ya. Saya coba sambil menunggu slide-nya muncul. Saya setting dulu internetnya agar bisa lebih maksimal dalam penyampaian materi kali ini. Nah, seperti tadi saya sebutkan disclaimer ya, saya bukan experts atau pakar atau ahli ya di dalam investasi ya. Saya juga pembelajar, saya juga masih belajar. Eh, Tugas saya sebagai dosen adalah menjadi jembatan bagi mahasiswa. Nah, tugas mahasiswa adalah berjalan di atas jembatan itu menuju tujuan akhir. Nah, mari kita sama-sama uh, mengulas kembali apa yang sudah kita pernah bahas di kelas, ya, yaitu mengenai return dan risiko. Oke, sedikit saya sampaikan mengenai investasi ya. Jadi apa tuh investasi? Ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ahli ya. Ini dari beberapa buku dan sumber lain. Bisa kita lihat menurut James Van Horn, investasi sebagai kegiatan yang dilangsungkan dengan memanfaatkan kas sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan hasil barang di masa yang akan datang. Maksudnya adalah kas yang ada saat ini diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk-produk barang maupun jasa yang akan menguntungkan di masa depan. Kemudian menurut Jogianto, investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke dalam aktiva produktif ya selama periode waktu tertentu. Nah, ini menurut saya sendiri, investasi adalah menanamkan modal saat ini ya berupa sumber daya keuangan untuk mendapatkan pengembalian keuntungan di masa depan, baik berupa return ya. Nah, return ini adalah return yang optimum, yang optimal, yang sebesar mungkin yang bisa didapatkan dengan cara mengelola risiko secara minimum ya agar risikonya sekecil-kecilnya. Nah, kemudian menurut Investopedia, investasi adalah alokasi dana pada suatu aset untuk menghasilkan pendapatan atau peningkatan nilai aset tersebut. Sedangkan menurut CME, investasi adalah komitmen menanamkan sumber daya keuangan saat ini untuk mendapatkan peningkatan nilai di masa depan. Nah, lalu
eh, dari sekian banyak tujuannya, ada 3 tujuan utama dari investasinya. Yang pertama tentu saja mengoptimalkan return ya, atau mencapai pengembalian atau keuntungan atau laba atau profit sebesar-besarnya ya, seoptimal mungkin ya. Kalau semaksimal mungkin bisa jadi sulit, tapi optimal artinya segala sumber daya kita arahkan ke sana. Dengan juga memperhatikan tentunya etika bisnis dan etika keuangan. Lalu yang kedua, tujuan investasi meminimalkan risiko. Nah, ini yang banyak tidak disadari oleh eh, kita ya, banyak sekali dari kita mengenai minimalisir risiko. Jadi, investasi itu seperti mata uang koin ya. Uang koin tahu kan? Uang koin memiliki 2 sisi yang berbeda ya. Satunya sisi menunjukkan nilai mata uang, misalkan Rp100, sisi lain menunjukkan gambar logo tertentu ya, misalkan Garuda ya. Nah, 2 sisi ini sisinya berbeda, tetapi tetap dalam satu koin ya, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu pula investasi. Investasi itu seperti mata uang koin, baik return atau pengembalian atau laba dan risiko atau kemungkinan terjadinya kegagalan return yang diharapkan atau laba yang diharapkan itu jadi satu ya. Satu sisi return, satu sisi risiko. Tidak dapat pisahkan, tidak ada investasi yang return semua isinya atau risiko semua ya. Jadi pada dasarnya proses investasi ialah mengoptimalkan return dan meminimalkan risiko pada waktu yang sama ya. Jadi dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Jangan sampai uh, mengulang kasus yang sering terjadi. Banyak sekali investasi ya atau penipuan berkedok investasi atau investasi bodong sebutannya kita, yang menawarkan return yang luar biasa dengan menjanjikan risiko yang nol. Nah, itu impossible, tidak mungkin, dan sudah berulang-ulang terjadi penipuan seperti itu. Maka saya garis bawahi kembali, investasi itu seperti mata uang koin dengan 2 sisi yang tidak dapat dipisahkan. Ada return, ada risiko. Semuanya ada di dalam satu kegiatan investasi. Nah, yang berikutnya, yang tujuan ketiga adalah menguasai aset ya. Jadi investasi kita itu untuk menguasai aset. Kita beli properti, investasi properti baik gedung, lahan, sawah, kebun, bangunan, rumah. Tentu saja kita harus menguasai dari aset tersebut. Kemudian kita investasi di bisnis ya, perusahaan, pabrik, hotel, transport dan sebagainya. Tentu kita ingin menguasai bisnis tersebut. Nah, begitu juga di dalam aset keuangan ya. Tentu kita ingin menguasai aset-aset keuangan yang ada di instrumen investasi yang kita tanamkan modalnya. Contoh sederhananya adalah Elon Musk. Pernah dengan Elon Musk? Kemudian Twitter. Pernah dengan Twitter? Ya, Elon Musk membeli Twitter. Ya, dia tidak terlalu berpikir saat ini mengenai profitabilitas, tapi dia lebih ingin menguasai aset perusahaan Twitter ya, ingin mengintervensi kebijakan Twitter, ingin mengubah kebijakan perusahaan Twitter dan produknya menjadi keinginannya Elon Musk. Nah, salah satu tujuan investasi adalah menguasai aset, meskipun Elon harus mengeluarkan jumlah dana yang luar biasa besar untuk hanya membeli Twitter ya, padahal kita bisa download secara gratis. Jadi apa namanya di apa sih namanya itu di Play Store ya, nggak canda. Nah, 3 utama itu ya, misalkan seperti ada eh, Facebook ya, Facebook membeli WhatsApp, membeli Instagram, dan membeli perusahaan lainnya untuk menguasai aset. Dia investasikan dananya untuk menguasai aset dan membuat ekosistem sosial media yang sangat besar ya untuk keuntungan bisnis Facebook di holdingnya, di perusahaan induknya ya. Oke, cukup ya kita bahas tentang tadi filosofi tadi ya. Kemudian dalam investasi itu ada return ya. Return itu apa aja sih? Banyak sekali ya dalam investasi.
Return itu definisi dan jenisnya, tapi setidaknya ada 3 komponen utama, yaitu dividen atau eh, tingkat laba yang dibagikan pada akhir periode dari atas investasi kita pada suatu perusahaan atau aset keuangan. Kemudian capital gain atau capital appreciation, yaitu selisih kenaikan harga atas nilai aset kita atau nilai saham kita atau nilai obligasi kita. Dan yang terakhir adalah interest atau kupon. Nah, khusus untuk produk instrumen investasi berupa obligasi, ada pengembaliannya, returnnya berupa interest atau kupon atau bunga obligasi ya. Jenis return juga ada banyak, ada realized return atau return yang sudah terjadi, expected return atau return yang diharapkan oleh investor, dan required return atau return yang dipersyaratkan atau diminta oleh investor. Nah, jenis return itu yang secara basic akan kita gunakan ya dalam investasi di aset keuangan ya. Dalam hal ini kita dalam materi ini berbicara aset yang akan kita investasikan adalah aset keuangan, bukan properti, bukan bisnis, atau komoditas lainnya. Jadi fokus di aset keuangan khususnya adalah saham. Nah, untuk menghitung return satu aset, kita bisa lihat formulanya adalah R sama dengan PT dikurangi PT min 1 dibagi PT min 1, atau R merupakan tingkat returnnya. PT min 1 adalah nilai aset awal atau nilai saham di awal atau satu periode sebelumnya. Dan PT adalah nilai aset akhir atau nilai sekarang. Ya, P bisa berupa harga saham ya. Jadi bisa harga saham hari ini, dan PT min satunya adalah harga saham hari kemarin. Kalau observasi kita satu hari atau harian, kalau observasi kita bulanan, maka PT min satunya bulan kemarin atau 1 bulan sebelumnya. Kalau observasi kita tahunan, maka 1 tahun kemarin atau 1 tahun sebelumnya. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, coba kita masuk ke dalam praktek. Bagaimana kita menghitung return masing-masing saham. Untuk contoh di soal ini atau di kasus ini, kita akan mengambil 3 bank, yaitu maksudnya 1 bank dan 2 perusahaan ya, yang masuk di dalam Bursa Efek Indonesia atau pasar modal. Yang pertama adalah PT Adaro Energi Indonesia, 2 PT Bank Negara Indonesia, dan ketiga PT Unilever. Bagaimana Pak cara nyaris nilai saham yang ini? Ini PT min 1 dan ini P-nya. Oke. Kita lihat ke Google. Silahkan teman-teman buka Google. Lalu ketikkan Yahoo Finance ya. Salah satu web penyedia data keuangan di pasar modal, bahkan tidak hanya di Indonesia ya. Ada di berbagai pasar modal di berbagai negara. Lalu masuk ke dalam finance.yahoo.com, ketik kode tadi apa saham yang ingin kita ambil, ininya datanya yang kita ambil contoh. Yang pertama adalah Adaro Energi ya. Sesuai dengan contoh kasus, P-nya harga saham saat ini ya adalah awal November atau 1 November, dan PT min satunya adalah awal Oktober atau 3 Oktober ya, sesuai dengan pembukaan perdagangan saham pada waktu awal bulan ya. Kita lihat di sini ada RO ya, 3750 dan 3960. Dari mana 3760? Kita masukkan di dalam web Yahoo Finance, kodenya ada RO. Kemudian lihat di sini ada PT Adaro Energi Indonesia Equity JKT ya. Diklik lagi.
Setelah masuk, kita karena waktunya ada perbedaan, kita lihat di sini historical data. Historical data ya. Sini ya, klik historical data. Karena kita ingin melihat PT-nya, harga saham saat ininya adalah awal November, kita masuk historical datanya tanggal 1 November. Nah, lihat di sini paling ujung ada adjective close atau adjective close. Ini maksudnya close adalah harga penutupan, close adalah harga penutupan yang disesuaikan atau adjusted ya. Kita masuk ke harga adjusted close atau adjusted close 3.750 pada 1 November 2022. Maka kita masukkan di sini 3.750. Lalu kita lihat PT min 1-nya adalah 3 Oktober ya, perdagangan awal bulannya nggak ada tanggal 1. Hari Seninnya tanggal 3 Oktober kita ambil adjusted close price-nya atau harga penutupan disesuaikannya 3960. Kita masukkan di sini 3960 dan begitu seterusnya. Juga kita pada BNI kita masukkan di sini BNI ya, BBNI ya. Nah, ini klik bbni.jk atau equity JKT, itu adalah Jakarta maksudnya ya. Klik. Setelah masuk, kembali ke historical data, klik. Ya. Seperti tadi, pilih yang 1 November. Maaf. 1 November di adjusted close price-nya, harga penutupan pada tanggal tersebut. Untuk P ya, dan untuk PT-1-nya di Oktober tanggal 3, pilih adjusted close price-nya. Kita masukkan ke sini. Oke, sama UNPR juga sama, prosesnya seperti itu. Oke, nah. Kemudian, apa langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan harga saham, kita kembali ke data kita yang tadi ya. Oke, data kita tadi sampai mana? Nah, kita udah punya ya. Udah punya untuk mana Adaro? Untuk Adaro yaitu P-nya 3750, PT-1-nya 3960, untuk BBNI P-nya 9400, PT-1-nya 8900, untuk Unilever, UNPR, PT-nya 4530, PT-1-nya 4850 ya. Dalam hal ini kita tidak mesti menjumlahkan dengan jumlah saham yang kita miliki. Boleh ya. Itu adalah total return-nya. Tapi untuk return satuan saham itu cukup ya. Data ini mari kita masukkan ke dalam rumus yang tadi ya. Oke, lihat di sini mana ada roh ya. PT dikurangi PT-1 dibagi PT-1 sama dengan minus 5,3%. Artinya apa? Terjadi penurunan harga ya. Terjadi penurunan nilai aset, terjadi penurunan nilai saham. Jadi return-nya negatif. Negatif sebesar minus 5,3. Lalu kita ke BNI, PT dikurangi PT-1 dibagi PT-1 ya. Hasilnya adalah 5,62, masih positif. Kemudian UNPR kita lihat P
T dikurangi PT min 1 dibagi PT min 1. Hasilnya adalah berapa? Ini ya, minus ya. Jadi apa namanya? Ternyata ada RO ya, secara real ini kita ambil datanya langsung ya pada antara bulan November ke Oktober kemarin itu returnnya minus 5,3 untuk BBNI, positif 5,62 dan NPR negatif 6. Nah, setelah kita punya return masing-masing, kita hitung expected return masing-masing ya. Dalam expected return ada dua macam. Pertama, kita menggunakan rata-rata dengan data observasi atau ada geometric mean dan apa satunya lagi ya, parametric mean atau statistic mean, mean ya, rata-rata dari data kita observasi. Atau kita bisa menggunakan probabilitas ya. Probabilitas ini dalam formulanya yaitu I dalam kurung R atau expected return sama dengan P di I dikali RI atau P saham ke I dikali R saham ke I, di mana I-nya sampai dengan saham ke N, lalu di sigma atau dijumlahkan. Di mana P adalah probabilitas atau peluang terjadinya suatu skenario ekonomi pada saham ke I. Dan R adalah return dari saham ke I. N adalah jumlah aset, jadi kita mau berapa sih? Hitung. Nah, tadi kita udah hitung R masing-masing ya. R-nya ada RO, udah, RBNI, udah, RUNPR, udah. Jadi kita udah dapet R. Tinggal kita, dari mana Pak kita ingin mengetahui P-nya atau probabilitas ekonominya? Nah, pertama, berdasarkan data sebelumnya, kita perlu membuat beberapa asumsi. Satu, asumsi 3 skenario ya, boleh berapa aja ya skenario, tapi saya biasa menggunakan 3 skenario, yaitu pertama skenario di sini. Mana ini? Skenario optimis ya, atau booming atau lagi bagus-bagusnya ekonomi ya. Yang kedua adalah skenario normal atau moderat atau B aja ya. Yang ketiga adalah skenario pesimis ya, kemungkinan ekonomi turun itu sangat bisa terjadi ya. Apalagi udah banyak yang menggembar-gemborkan baik pemerintah maupun para ekonom gitu ya. Jadi mungkin booming mungkin terjadi dan pernah terjadi, normal ya biasa terjadi sehari-hari, pesimis juga mungkin bisa terjadi karena beberapa situasi kondisi. Nah, langkah pertama kita membuat asumsi 3 skenario kondisi ekonomi ya, ngerti ya kondisi ekonomi ya. Lalu kita bikin asumsi probabilitasnya ya. Kalau optimis ya karena kita lihat realitas sekarang normal atau bahkan cenderung resesi, kita kasih probabilitasnya tidak terlalu besar, 10% aja terjadinya. Terjadi peluang terjadi ekonomi optimis 10%, kita buat asumsi normal moderat ya, 50-50, jadi bisa terjadi bisa enggak, tapi besarannya setengahnya kita buat 50%, probabilitas terjadinya kemungkinan ekonomi normal. Dan kita buat 40% nih agak besar ya, karena berdasarkan beberapa informasi mungkin terjadi resesi tahun depan. Jadi kita asumsikan kondisi ekonomi pesimis atau resesi bisa terjadi kemungkinannya sebesar 40%. Kita buat asumsi ini ya. Setelah itu, karena kita tadi punya R-nya hanya satu ya yang kita hitung, maka kita akan membuat asumsi ini ya. Asumsi return ya. Pada ketiga skenario, karena tadi hanya satu. Yang satunya itu kita masukkan ke dalam skenario resesi ya, boleh di mode normal atau di resesi. Dalam hal ini saya masukkan ke skenario resesi ya yang udah kita hitung tadi. Karena apa? Karena minus ya, kayaknya sih ini ada something yang nanti kita tidak perlu analisis lebih jauh, kita buat asumsi aja dulu secara apa namanya? Secara global, secara umum ya, kita tidak membuat analisis mendalam. Ini untuk mengetahui saja cara perhitungan, kita belum analisis secara mendalam. Oke, nih 5% yang tadi ada RO yang kita hitung ya. Kita masukkan ke sini.
Lalu 6% dari BBNI kita masukkan ke sini. Dan mana ini? Resesi kita masukkan ke sini. Lalu yang untuk normal dan moderatnya gimana, Pak? Nah, saya membuat skenario dengan asumsinya begini. Nih, untuk skenario normal ya, sini tambah 10% ya dari skenario resesi. Nih ya, sini tambah 10% jadi 5. Ini tambah 10% jadi 16. Dan ini tambah 10% jadi minus 7 jadi 3. Nah, jadi kira-kira di kondisi ekonomi normal itu jadi naik 10% dibandingkan resesi. Jadi kita tentukan angkanya segitu. Nah, kemudian bikin asumsi yang berikutnya adalah skenario optimis, yaitu menambahkan dari skenario normal 5%. Jadi ya, ini tambah 5% jadi 9 ya. Ini sebenarnya angkanya desimal, jadi ketika ditambahin pembulatannya jadi 9. Anggap aja, kita anggap 9 ya. Kemudian untuk BBNI tambah 10%, ini pembulatan jadi 31%. Dan untuk yang ini juga sama, tambah 5%, pembulatan jadi 7%. Aslinya di bawah 7%, tapi kita bulatkan 7%. Sama ini juga aslinya di bawah 30%, kita bulatkan jadi 30%. Ini juga aslinya di bawah 9%, kita bulatkan jadi 9%. Nah, begitu kira-kira ya. Kalian mau dibulatkan ke bawah atau ke atas atau mau berapa boleh. Tapi sederhananya kita bikin kayak gini, mau ikuti angka yang ini boleh saja, silahkan. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Yang tadi ya, bagaimana menghitung expected return ya. Kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Kita menghitung expected return. Sigma, sigma adalah penjumlahan ya atau akumulasi ya. Atau penjumlahan dari series ya. P I dikali RI berarti sini kita lihat karena ada P-nya ada 3 maka P yang pertama optimis P1 10%. Lihat di sini angkanya dari sini. Sini 10% jadi ini ya. P1 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 dikali return pada P1. Mana ini ya? Return pada P1 yang ini 9%. Berarti 10% dikali 9%. Lalu ditambah mana? P2 50% normal dikali 5%. Ditambah P3 40% dikali R pada kondisi ketiga. Jadi P1 dikali R pada kondisi ke-1, P2 dikali R tambah maaf, saya ulangi lagi ya. P1 ya, yang ini nih P1 dikali R1, R pada kondisi ke-1. P2 probabilitas kedua dikali R pada kondisi kedua. P3 probabilitas ketiga dikali R3 pada kondisi ketiga. Semuanya dijumlahkan ya. Jadi kayak gini. Jadi ada tambah ini ya, bisa dipahami ya. Sama dengan ini adalah expected return untuk seluruh kondisi ekonomi yang mungkin terjadi. Jadi itu adalah expected return untuk Adaro ya sebesar 1,17% atau 1,17% ya. Saya kasih warna hijau karena positif. Yang kedua sama ya. P1 dikali R1, P2 dikali R2, P3 dikali R3 untuk BBNI, maka dia expected return-nya adalah 13,8%. Saya kasih hijau karena positif. Nah, ternyata yang UNPR negatif nih. P1 dikali R1, P2 kali R2, P3 dikali R3. Ini adalah negatif 0,26%. Kita sudah punya data masing-masing expected return. Jadi kita sudah tahu cara menghitung return saham satuan dan expected return saham satuan ya.
Lalu bagaimana menghitung expected return portofolio kalau tiga saham tadi kita gabungkan dalam investasi kita ya. Jadi kita gabung tadi kan satu-satu, saya beli satu ini Adaro, saya beli satu BNI atau satu UNPR, dipegang atau diinvest salah satunya. Nah, kalau kita gabungin, kita beli tiga dalam waktu yang sama dan kita simpan, kita hold, gimana cara kita returnnya? Lihat di sini ada W ya, bukan Wonder Woman tapi weight atau bobot atau proporsi lah, proporsi ya tahu ya. Jadi kita dari tiga saham itu ada RO berapa persen, BBNI berapa persen, dan UNPR berapa persen. Totalnya harus 100%. Lalu dikali R, ketemu R lagi. R-nya adalah R satuan ya, dari Adaro, R Adaro, R UNPR atau R BBNI ya. Ini adalah expected return dari R. Tadi kan ER, expected return satu saham aja. Karena portofolio, maka kita tambahin P. Ada IRP. Oke, lalu kita kembali ke data kita yang sudah kita buat ya. Nah, sebelum menghitung ke situ, kita tadi buat asumsi ya. Asumsi yang berikutnya adalah kita bikin bobotnya, yaitu ini bobot ya. Adaro kita beli dari total uang kita, 40% kita masukkan ke dalam saham Adaro. 40% kita masukkan ke dalam saham BBNI dan 20% masukkan ke dalam saham UNPR. Kita punya portofolio 3 saham, Adaro 40%, BNI 40%, UNPR 20%. Nah, baru kita bisa menghitung expected return. Tadi kembali ke rumus ya. WI dikali RI disigmakan. Di mana I-nya sampai ke N. Oke. Tadi kita udah punya bobot. Ini Adaro 40%. Kita juga udah tahu tadi expected return Adaro 1,7%. Lalu kita tambahkan saham kita yang kedua. Kita punya weight bobotnya 40% dikali expected return dari BBNI yang udah kita hitung. Kita masukkan bobot UNPR dikali apa nih? Expected return dari UNPR yang udah kita hitung. Jadi kita dapat expected return portofolio kita adalah 5,69%. Bisa dipahami sampai sini ya. Ya, kalau belum bisa boleh diulang lagi. Dan jangan lupa ya untuk like dan subrek ya. Channel saya ya, gratis, nggak berbayar. Wah, untuk meningkatkan visibilitas dan viewers, juga untuk meningkatkan pemahaman teman-teman, dan untuk memberikan masukan ke saya. Benar nggak nih materi yang saya ajarkan atau saya sampaikan? Silahkan boleh komen juga ya. Nah, kita udah tahu cara ngitung apa namanya tadi, return untuk satuan saham, lalu return untuk expected return untuk satuan saham, dan expected return untuk gabungan saham atau portofolio 3 saham ya. Nah, kita sudah memahami return. Kita bisa sudah mengukur return. Kita sudah mengukur berapa sih kita bisa mendapatkan pengembalian dari investasi kita di 3 saham tersebut ya. Lalu apa risiko dari memiliki saham-saham tersebut ya? Risiko diukur dari standar deviasi, varians, dan koefisien korelasi ya. Kita di sini akan berbicara mengenai varians ya, diukur dengan varians. Apa tuh varians atau standar deviasi? Bisa kita sebut itu adalah tingkat seberapa jauh kerugian atau penyimpangan dari rata-rata expected return kita ya. Simpangan berapa jauh ya risiko atau terjadinya kegagalan atau kerugian dari rata-rata mean return yang kita sudah lihat, observasi atau sudah kita hitung ya. Jadi expected return kan harapannya X, misalkan tadi harapannya berapa tuh? 1,17. Nah, menyimpang dari 1,17 itu berapa persen, berapa tingkatnya kira-kira ya, dengan berdasarkan pengamatan data yang sudah kita
miliki ya. Rumusnya adalah standar deviasi kuadrat atau varians ya, atau kita bahasanya sigma kuadrat ya, yaitu sigma ya, ini sigma dari P dikali R dikurangi expected return dikuadratkan. Jadi kita cari selisih nih, minuskan selisih dari expected return dan return. Nah, selisih ini berarti kemungkinan melebar, menyimpang, atau ruginya berapa besar sih? Dikalikan dengan peluang kejadiannya, lalu dijumlahkan. Oke, di mana sigma kuadrat adalah varians atau risiko dari investasi saham kita, sedangkan sigma adalah standar deviasi, dan P adalah probabilitas terjadinya kondisi ekonomi yang kita skenariokan, di mana RI adalah return aset ke I, sedangkan ERI adalah return expected return aset ke I, dan N adalah jumlah aset ya yang kita observasi. Oke, kita hitung masing-masing varian dari saham yang kita miliki. Kita punya Adaro, BBNI, dan Unilever. Oke, di sini kita masukkan ya P dikali R dikurangi expected return dikuadratkan. P-nya itu tadi P1 ya. P-nya kan kita punya 3. P2 kondisi ekonomi kedua dikali return pada kondisi ekonomi kedua dikurangi expected return. Probabilitas ketiga dikurangi return pada probabilitas ketiga dikalikan dengan expected return kuadrat. Jadi kita punya angka ini, saya pindahkan ke sini hasilnya. Varians Adaro atau risiko yang melekat pada Adaro adalah 0,002 ya, atau 2, sekian persen. Begitu juga cara menghitung untuk BBNI dan UNPR sama ya. Bisa dipahami sampai sini? Kalau enggak, ulangi lagi, lihat rumus ke belakang. Ya, ini P itu kan ada 3, ada probabilitas ekonomi ketiga. Jadi kalau dimasukkan dalam rumus jadi begini. P-nya 10%, P1 atau ekonominya optimis, P2-nya 50% atau kondisi ekonomi moderat atau normal, dan P yang ketiga adalah 40%. Jadi kita menggabungkan seluruh kondisi ekonomi yang mungkin terjadi. Oke, kita sudah dapat ya risiko masing-masing. Kita sudah paham cara menghitungnya. Lalu kita akan ngitung inti dari soal kita. Apa itu? Menghitung varians atau risiko portofolio 3 saham ya, 3 saham. Oke. Nah, kita ini yang perlu diperhatikan adalah bobot, kemudian varians masing-masing aset, dan covariance-nya. Ada juga koefisien korelasi, tapi ini lebih ke 2 aset ya. Untuk 3 aset kita pakai covariance. Rumusnya kira-kira seperti ini untuk 3 aset ya. Kira-kira sekilas ngebayangin apa? Betul sekali. Ini adalah matriks ya. Dalam matematika ini adalah operasional matriks. Jadi kita tempatkan bobotnya di matriks horizontal, lalu apa nih? Ini adalah varians dan covariance dalam matriks 3x3, dan bobotnya 1 kali lagi dalam matriks horizontal ya. Ini matriks diagonal ya. Ini matriks apa? Horizontal 1x3. Ini matriks 3x3, dan ini matriks vertikal 3x1. Nah, karena ada 3 ya, kita ngomongin 3 saham aja, kita nggak ngomongin jumlah saham yang lain ya. Jadi dimasukkan ke dalam operasional matriks seperti ini. Gimana cara mengalihkannya atau menjumlahkannya? Lihat yang ini kondisi di hasil perkalian atau penjumlahan
dari operasional metrik yang ini ya. Oke. Jadi kalau kita masukkan ke dalam metrik, maka jadinya adalah X1 dikali sigma 11. Nah, di sigma di sini Pak, kok sigma? Tadi kan varian sigma kuadrat. Nah, berdasarkan buku yang saya baca, ini dalam hitung varians ini, dalam matriks ini, disebutnya dilogokannya atau dinotasikannya sigma 1 atau sigma 11. Ya, yang ini ya. Ini sigma 1 atau sigma 11. Sama aja. Ini sigma 2 atau sigma 22. Ini sigma 3 atau sigma 33. Ingat, tempatkan varians secara diagonal. Ini varian saham pertama, ini varian saham kedua, varian saham ketiga. Ya, varian masing-masing saham. Berarti saham pertama apa? Adaro, saham kedua BNI, saham ketiga Unilever. Nah, kalau ini yang sebelahnya 12, 13, 21, 31, 32, 23 adalah covariance ya. Jadi ingat varians ditaruh secara diagonal dan sisanya adalah covariance. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitung metrik kan X1 nih mana X1 dikali sigma 11 ditambah X2 dikali sigma 21 ditambah X3 dikali sigma 31 dikali X1. Nah, seperti ini ya. Seperti ini ditambah X1 dikali X12 baris kedua ya atau kolom kedua X2 dikali sigma 22 X3 dikali sigma X3 dikali X2 ditambah X1 dikali sigma 13 X2 ditambah sigma 13 X3 ditambah sigma 33 dikali X3. Lalu semuanya dijumlahkan, itulah varians atau risiko dari portofolio kita yang isinya 3 aset. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa dibaca tentang operational matrix ya, pelajaran SMA. Kita masukkan data. Kita lihat ini rumusnya. Mana sih rumus dari sigma kuadrat P atau portofolio ya. X1-nya kita masukin bobotnya yang kita miliki 30% untuk apa tadi ada RO, 30% untuk BBNI, 40% untuk Unilever. Dari mana itu Pak? Oh, kita lihat ke belakang. Bobotnya kita sudah asumsikan di sini ya. Nah, ini dia. Ada RO 40%, 40%, ini 20% loh. Kok beda ya? Kita lihat dulu ya, kita cek ulang. Benar nggak bobotnya ini seperti ini? Coba kita cek ulang. Kita sudah memberikan bobot berapa ya? Untuk ada RO. Kita kembali ke file untuk membantu memudahkan adalah Excel. Saya sudah membuat Excel ya untuk mensimulasikan Excel ini perbaikan dari Excel yang pernah saya kirim. Jadi itu masih kasar, saya ngitung dengan apa yang ada dalam pikiran saya, tapi mungkin teman-teman belum ngerti atau beda pemikiran, jadi saya buatkan yang sudah sistematis ya. Yang sudah sistematis ya. Di sini ada langkah-langkahnya. Langkah 1, cari data saham. Closing price. Dari Yahoo Finance, tanggalnya berapa? Tanggal P-nya ini. Tanggal PT ini. Kita masukkan. RIS PT. Nah, ternyata di sini kita lihat 40, 40, 20 ya. Jadi harusnya di sini kita kasih bobot berapa? 40, 40, 40, 20. Oke, kita masukkan di sini ya. Kita masukkan di rumus. Ini mungkin rumus lama belum saya perbaiki.
Bobot pertama 40 berarti 0,4 ya. Bobot kedua 40, bobot ketiga 20%. Ini juga kita perbaiki. 40, X1-nya, X2-nya 40, X2-nya 30. Nah, terus ini gimana, Pak? Ini harus kita hitung ya. Varians dan covariance-nya. Hitungnya dulu pernah saya jelaskan di kelas cara ngitungnya. Ini udah saya hitungkan di Excel sigma 11. Nah, ini varian ya. Ini varian yang tadi kita hitung ya, varian masing-masing ya. Coba sama enggak ya? Varians yang sudah kita hitung masih sama. Ya. Mana tadi? Varian sudah belum kita hitung. Nah, ini dia. Nah, ini adalah varians masing-masing dari saham. 0,029 atau 0,29% kita masukkan ke sini. Ya. Nah, ini varian Adaro yang tadi. Lalu kembali ke tadi. Nah, ini varian BBNI kita masukkan atau risiko dari BNI. Dan ini varians dari apa namanya? UNVR. Nah, covariance-nya kita hitung. Covariance antara saham 21. Ini kan berarti kalau varians 11, varians 22, varians 33, ini berarti varians Adaro, ini varians BBNI, ini varians UNVR. Nah, covariance itu berarti covariance 21 adalah covariance saham kedua dan saham ke-1 atau BBNI dengan Adaro. Nah, varians 31 adalah varians saham ketiga dengan saham ke-1 atau varians UMVR dengan Adaro. Kalau varians 32 berarti saham kedua dan saham ketiga atau varians apa? UNVR dan BNI. Kalau varians 23 artinya varians saham dan kedua dan ketiga artinya BBNI dan UNVR. Kalau varians 13 berarti varians saham Adaro dan saham UNVR. Masukkan hasil perhitungannya ke dalam rumus matriks ini, lalu kita hitung. Ya, tadi perhitungannya kayak gini seperti di rumus. Masukkan angkanya. Ini berarti salah ya. Ini harusnya 4. X1-nya 4. X2-nya 4. X3-nya 2. Ini, oh maaf. Iya betul. 4. Ini 4. Ini 4. Ingat ya, ini adalah X1, X2, X3. X1 itu bobot ke-1, X2 adalah bobot kedua, X3 adalah bobot ke-3. Ini 2. Ini totalnya 100%. Ya. Hasilnya berapa? Kurang lebih 0,38%. Silakan cek ulang ya hasil perhitungan apa namanya? Hasil perhitungan saya apakah betul atau tidak? Silakan kalian cek lagi, tapi saya pakai Excel sih harusnya betul ya. Oke, tadi sampai mana kita? Nih, ya. Setelah dihitung, kita dapat gimana nih? 0,38%. Berarti varians atau risiko saham kita punya risiko portofolio sebesar 0,38%. Artinya 0,38% mungkin akan menyimpang dari expected return portofolio kita. Nah, ini adalah kesimpulan dari kasus kita yang kita hitung. Pertama, expected return masing-masing kita udah ketahui. Yang kedua adalah expected return portofolio, ya gabungan 3 saham. Yang ketiga adalah risiko variance atau variance dari portofolio atau 3 saham kita. Oke, sampai di sini.
cara menghitung return ya, return itu expected return, dan cara menghitung risiko atau varians. Sangat mudah bukan? Nah, saya yakin teman-teman udah ngerti, cuman saya ingin refresh kembali saja apa yang sudah saya sampaikan di kelas, dan juga mungkin yang belum hadir atau yang online di tidak ikut di kelas bisa juga turut memahami dan bisa mengerjakan soal UTS yang saya berikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk apa namanya, untuk simulasi Excel-nya ya bisa teman-teman lihat ya. Saya punya apa namanya, punya file Excel-nya yang bisa kalian download di Google Drive dengan alamat sebagai berikut. Mana tadi sudah saya siapkan? Coba saya siapkan dulu uh, linknya ya. Saya siapkan dulu linknya. Sebentar. Ini internetnya agak lambat ya, mohon sabar sebentar. Oke, ini ya linknya. Silahkan Anda download di www.bit.ly strip atau garis miring simulasi 3 sah. Oke, di sini Anda bisa lihat seluruh simulasi 3 macam portofolio berdasarkan saham-saham yang ada di dalam keterangan soal UTS ya. Atau kalau masih yang belum jelas, saya tunjukkan kembali. Kita lanjutkan tadi sedikit ya, kesimpulan ya mengenai cara menghitung imbal hasil atau return dan risiko dari portofolio 3 saham kita. Ya. Ini dia linknya. Jangan lupa ya, like and subscribe channel saya ya, untuk mendukung dosen kalian ya, biar ikut maju juga. Jangan hanya mahasiswanya, dosennya juga perlu maju ya, tolong dibantu ya. Silahkan di situ dibaca, ada perhitungan yang sudah saya buat
ya. Lihat linknya, sesuai dengan rumus-rumus yang saya buat, sesuaikan. Benar nggak? Perhitungannya benar, berarti itulah risiko dan return dari tiga saham. Oke, sampai sini dulu ya pertemuan kita di secara virtual ya lewat akun YouTube saya. Semoga kalian belajar dengan tekun ya dan bisa menjadi ahli keuangan yang nanti meneruskan cita-cita saya, cita-cita kampus, cita-cita orang tua dan juga kalian bisa berkarir di dunia keuangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dosen santai.